Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birfarm. Saya sering sekali mendapatkan suatu pertanyaan dari teman-teman kicau mania. Berapa sih takaran ekstra puding murai batu yang baik? Atau ada lagi yang menanyakan, berapa sih jangkrik yang ideal untuk murai batu fighter? Sebelum saya menjawab ini mari kita mereview ya. Saya sering juga menonton konten-konten daripada kicau mania seperti Umi Kasum atau channel lain yang mengekspos para pemenang kontes murai batu di suatu lomba. Pertanyaan yang sering dimunculkan oleh pewawancara adalah bagaimana perawatannya dan berapa takaran jangkriknya. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan oleh pewawancara. Ini jugalah yang sering sekali menjadi pertanyaan kicau mania, baik itu di medsos ataupun kepada teman-teman lainnya. Dari jawaban yang sering saya lihat, bervariasi jawabannya. Ada yang menggunakan ekstra puding jangkrik 5 pagi, 5 sore. Dengan jangkrik 5 ini, burung sudah bisa juara. Tetapi ada juga burung juara lainnya yang takaran jangkriknya 4-4. Bagaimana hasilnya? Burung juara juga. Kemudian ada lagi yang saya temukan di wawancara tersebut. Ada yang mengatakan ekstra puding jangkriknya 15 pagi, 10 sore. Hasilnya burung juara juga. Mungkin untuk seorang pemula, hal ini tentunya akan membingungkan. Apakah takaran murai batu ini ditentukan oleh besar badan, ataukah berdasarkan nafsu makannya? Nah, untuk menjawab ini sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi di arena lomba. Yang sering terjadi di arena lomba adalah ada burung yang over emosi. Dan ada juga burung yang over birahi. Apa itu over emosi? Over emosi itu biasanya ditandai dengan burung mengejar-ngejar lawannya, menempel jeruji, ataupun terjun ke dasar sangkar dengan mematuk-matuk dasar sangkar. Kemudian yang kita lihat juga di arena lomba, ada juga burung yang bekerja tidak sampai durasinya. Artinya dia hanya bekerja sekitar 80% saja durasinya dari durasi perlombaan. Berdasarkan dari data-data yang kita lihat di arena lomba,
kemudian kita kaitkan juga dengan fisik murai batu ya. Kalau seorang pemula tentunya ini akan sangat membingungkan. Makanya kadang-kadang efek samping daripada ketidaktahuan kicau mania inilah yang akan menyebabkan murai batu menjadi over emosi, over birahi. Kenapa? Karena takaran ekstra pudingnya tidak sesuai dengan karakternya. Ada kicau mania yang memberikan takarannya bagaimana burung bisa gacor di rumah. Bunyi keras. Tetapi begitu burung dilombakan, volumenya tidak sekeras pada saat di rumah. Karena ketidaktahuan kicau mania tersebut terhadap karakter daripada murai batu yang dipeliharanya. Akibatnya, rawatannya pun akan coba-coba. Artinya, yang penting burung gacor, volume keras. Tetapi, efek sampingnya pada saat dilombakan, burung ngejar-ngejar lawan. Atau biasa disebut over emosi. Untuk menentukan takaran ekstra puding yang pas, teman-teman harus mengetahui karakter daripada murai batu yang dirawat. Karena dari sinilah dasar perawatan tersebut dimulai. Kalau takaran ekstra puding yang kita berikan tidak pas ya, bermacam masalah yang nantinya akan kita hadapi. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya sampaikan bahwa takaran ekstra puding ya, itu ditentukan oleh karakter daripada murai batu itu sendiri. Apa itu karakter? Karakter adalah tingkat faktor atau tingkat kengototan suatu murai batu pada saat dilombakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.